Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak untuk mengulas tentang ramalan Jayabaya pada tahun 2023 mendatang, mengenai Indonesia dan dunia. Jika luar negeri ada Nostradamus, yang terkenal dengan ramalannya, maka di Nusantara juga dikenal seorang raja, yang bernama Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya ini merupakan seorang raja dari Kerajaan Panjalu Kediri, di mana selain bisa membawa Kerajaan Panjalu menuju puncak kejayaannya, beliau ini pun juga dikenal dengan ramalannya. Berikut ini ialah beberapa ramalan-ramalan Prabu Jayabaya, yang dimana kurang lebihnya akan bisa menggambarkan situasi dan kondisi Indonesia, serta dunia di tahun 2023 mendatang. Yang pertama ini ramalan Jayabaya tentang tahun 2023 mendatang, di mana ini menggambarkan kondisi dunia dan Indonesia. Yang diprediksikan akan terjadinya inflasi dan juga resesi. Ramalan Jayabaya berbunyi, "Uwong golek pangan, koyok gabadi interi." Hal ini bisa diterjemahkan bahwa di tahun 2023 nantinya, orang-orang akan kelabakan kesana kemari, dalam mencari penghidupannya, ini seperti beras ketika digoncang-goncangkan dalam tampah. Dan selanjutnya ramalan Jayabaya, yang dianggap bisa menggambarkan perekonomian di tahun 2023 mendatang ialah, di mana pasar ilang kumandange. Artian pasar di sini ialah, tidak hanya meliputi pasar secara fisik saja, akan tetapi juga pasar digital, dan jika pasar sudah kehilangan kumandangnya, atau gemas suaranya, ini bisa diartikan jika sudah tidak ada aktivitas, ataupun sepi dari transaksi jual-beli. Sepinya pasar dikarenakan orang-orang lebih merasa aman, jika mereka memegang uang cash, mereka akan menyetop segala belanja, terhadap keperluan dan kebutuhan, yang bukanlah merupakan kebutuhan pokok. Lalu ramalan Prabu Jayabaya yang masih berhubungan dengan perekonomian di tahun 2023 mendatang ialah, "Ake uwong nyekel bondo, nanging uripe sengsara." Yaitu, bagaimana mungkin orang-orang akan sengsara, jika hidupnya bergelimang harta, kecuali uang dan harta bendanya tersebut, tidak bisa lagi dipergunakan untuk membeli, atau tidak ada yang bisa untuk dibeli. Karena ramalan tersebut ditakutkan, akan benar-benar menjadi kenyataan di tahun 2023 mendatang. Apabila perang antara Rusia dan Ukraina ini masih terus berlanjut, di mana ini akan menyebabkan krisis pangan dan energi secara global. Lalu yang kedua ini ialah, ramalan Jayabaya tentang tahun 2023 mendatang, yaitu akan menggambarkan mengenai kondisi perpolitikan di dunia, dan juga di dalam negeri yang akan semakin memanas. Ramalan Jayabaya tersebut berbunyi, "Sesok yen ono peperangan teko saka wetan, kulon, kidul, lan teko lor, oke wong becik soyo sengsara, wong jahat soyo seneng." Terjadinya perang di tahun 2023 selain diramalkan oleh Nostradamus dan Prabu Jayabaya, juga diramalkan pula oleh seorang peramal buta yang bernama Baba Vanga. Perang ini diawali dengan perang Rusia melawan Ukraina, kemudian diramalkan ini akan meluas, dan ini akan menyebar di berbagai banyak negara bagian barat dunia. Prabu Jayabaya juga menyebutkan bahwa, di dalam ramalannya yaitu ono peperangan ing jero, amarga para pangkat oke seng podo salah paham. Artinya adalah, akan ada banyak perang saudara, karena pembesarnya banyak yang salah paham. Ramalan Jayabaya akan adanya perang saudara, juga disebutkan oleh Nostradamus dan Baba Vanga. Yaitu akan terjadi perang melawan bangsa sendiri, ini sebagai akibat krisis pangan dan global di tahun 2023 mendatang. Selain mengacu pada perang saudara, ramalan Prabu Jayabaya tersebut juga bisa diartikan sebagai perang ideologi di dalam negeri kita. Ini karena di tahun 2023 mendatang, akan menjadi tahun yang sangat menentukan di dalam Pilpres tahun 2024.
Ternyata tidak semua ramalan Jayabaya ini memprediksi hal yang negatif saja, ada pula yang positif atau baik juga. Yang mana menyebutkan bahwa di penghujung tahun, akan ada dewa yang mengambil wujud manusia, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjata Trisulaweda. Dan di saat itulah, tanda datangnya perubahan zaman, di mana orang berhutang akan membayar hutangnya, orang pinjam akan mengembalikan, hutang nyawa dibayar dengan nyawa, dan hutang malu dibayar dengan malu. Namun apakah sosok tersebut akan hadir sebagai pemimpin tatanan dunia yang baru? Atau malah akan hadir sebagai presiden selanjutnya, sebagai pengganti Bapak Jokowi di Indonesia? Kita tunggu bersama di tahun 2024 mendatang. Selanjutnya yang ketiga ini ialah, ramalan Jayabaya tentang tahun 2023, yang akan menggambarkan kondisi alam semesta yang akan terjadi. Nostradamus dalam bukunya menyebutkan bahwa, mengenai kondisi cuaca di mana tidak akan terlihat pelangi, tanah mulai gersang, dan banjir bandang pun terjadi di mana-mana. Hal ini dipertegas oleh Baba Vanga, yang menyebutkan bahwa di tahun 2023, di mana orbit bumi akan mengalami pergeseran, dan juga akan terjadinya tsunami matahari. Dua fenomena tersebut, ini yang akan membawa dampak pada perubahan iklim, dan cuaca di alam semesta. Orang-orang indigo di tanah air, juga memprediksikan bahwa di tahun 2023 mendatang, bencana alam di Indonesia akan didominasi oleh elemen air, batu, dan juga api. Bahkan ada yang menyebutkan secara gamblang, di mana akan terjadinya erupsi pada gunung berapi. Di mana ramalan-ramalan yang mengenai perubahan iklim, dan cuaca, yang bisa menyebabkan terjadinya bencana alam, juga sudah dituliskan oleh Prabu Jayabaya. Ramalan itu berbunyi bumi soyo suwe soyo mengkeret, dan juga banjir bandang ononing ngendi endi, gunung menjebluk tan anjarwani, tan angin peni. Yang artinya kurang lebihnya adalah, bumi semakin lama semakin menyusut, dan yang kedua banjir besar ada di mana-mana, serta gunung meletus tidak akan memberi pertanda sebelumnya. Semua fenomena-fenomena yang terjadi di alam ini, juga dirangkum singkat oleh Prabu Jayabaya. Dalam kata-katanya yang berbunyi, Ake udan salah mongso, yaitu akan banyak hujan di musim yang salah. Di mana artinya adalah, keseimbangan alam semesta ini sudah mulai terganggu. Selanjutnya yang keempat ini tentang ramalan Jayabaya di tahun 2023 mendatang. Yaitu menggambarkan tentang kemajuan teknologi, yang semakin hari semakin pesat. Baba Vanga dalam salah satu ramalannya, juga pernah meramalkan kehidupan manusia modern di masa mendatang. Yaitu bahwa sebagian besar orang-orang, akan terpaku pada sebuah layar kecil, di mana yang sekarang ini kita kenal dengan istilah handphone atau gadget. Ramalan mengenai masyarakat modern ini, ternyata juga dituliskan dalam ramalan Jayabaya, yaitu akan banyak rumah di atas kuda. Kiasan Jawa ini, merujuk pada suatu alat transportasi pada zaman itu, yaitu di mana kuda ini bisa dimaknai sebagai akan adanya alat transportasi, yang semakin tahun semakin canggih. Yang mana itu bisa membuat orang-orang tersebut, seakan-akan mereka ini berada di rumah, ketika kita sedang mengendarainya. Ramalan Jayabaya soal transportasi yang canggih ini, dibuktikan dengan semakin dikembangkannya berbagai teknologi transportasi, terutama jenis mobil. Yaitu jenis mobil listrik, yang kini telah memiliki fitur self-driving, yang mana bisa membuat pengemudinya ini, seakan-akan berasa nyaman seperti di rumah sendiri. Lalu yang kelima ini ialah ramalan Jayabaya tentang tahun 2023, yang bermakna bahwa pandemi masih belum 100% usai. Virus corona yang setiap hari selalu bermutasi, ternyata juga diramalkan akan tetap eksis, bahkan kasusnya akan kembali meningkat di awal tahun 2023 mendatang. Ini disebabkan oleh adanya libur akhir tahun. Sebenarnya mengenai virus corona ini, juga sudah diramalkan di dalam jangka Jayabaya, yaitu akan banyak orang digigit nyamuk menjadi mati, dan banyak orang digigit semut menjadi musnah.
Semut dan nyamuk adalah binatang yang banyak terdapat di sekitar kita, sehingga jika binatang itu mampu membunuh manusia, maka itu akan menyebabkan banyak orang yang akan mati. Hal tersebut menggambarkan bahwa, betapa banyaknya nyawa yang bisa direnggut akibat virus corona itu. Banyak orang-orang yang meyakini bahwa, siklus dari suatu pandemi adalah 5 tahun, sehingga, jika kita berpedoman pada hal tersebut, virus corona akan benar-benar aman pada akhir 2024 mendatang, atau benar-benar aman di awal tahun 2025 nanti. Semua yang disebutkan di atas, ini hanyalah sebuah ramalan, yang diambil dari Jangka Jayabaya. Tidak ada kebenaran mutlak, selain kebenaran dari Sang Pencipta alam semesta. Demikianlah video dari kami, tentang ramalan Jayabaya pada tahun 2023 mendatang, tentang Indonesia dan dunia.